Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Kewarganegaraan ingin mempresentasikan tentang bagaimana hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh sarjana. Sebelum membahas lebih lanjut, perkenalkan nama saya Brilian Primadila, NPM 180 110 175, dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya M. Nafi Behaki, NPM 1801 10 10 141. Saya Devi Suryaningrum, NPM 180110101070. Saya Tarisa Tabalugo, NPM 200 Perkenalkan, nama saya Gesya Noveli Rahmadini, NPM 200 110 180. Perkenalkan, nama saya Vinda Rohmati Nakrawiyah dengan NPM 2001 10 182. Perkenalkan, nama saya Dwi Putra Diansyah dengan nomor NPM 200 110 10078. Yang pertama adalah pengertian pendidikan kewarganegaraan. Secara etimologis, pendidikan kewarganegaraan berasal dari kata pendidikan dan kata kewarganegaraan. Pendidikan berarti sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana aktif, mengembangkan potensi dirinya, sedangkan kewarganegaraan adalah segala sesuatu hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Istilah kewarganegaraan tidak bisa dilepaskan dengan istilah warga negara. Belajar tentang pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya adalah belajar tentang keindonesiaan, belajar untuk menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia, membangun rasa kebangsaan dan mencintai tanah air Indonesia. Oleh karena itu, seorang sarjana atau profesional sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang terdidik perlu memahami tentang Indonesia, memiliki kepribadian Indonesia, memiliki rasa kebangsaan Indonesia, dan mencintai tanah air Indonesia. Dengan demikian, ia menjadi warga negara yang baik dan terdidik atau smart and good citizen dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang demokratis. Secara hakikat, pendidikan kewarganegaraan ialah sebuah sarana pembelajaran yang berasal dari kandungan nilai Pancasila sebagai kepribadian bangsa, guna meningkatkan kesadaran cinta tanah air dan melestarikan nilai keluhuran perilaku dan moral masyarakat Indonesia agar mempunyai sifat, watak, atau karakter dalam berbangsa dan bernegara sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi, dapat kita simpulkan secara etimologis, pendidikan kewarganegaraan berasal dari dua kata, yaitu pendidikan dan kewarganegaraan. Pendidikan yang mempunyai arti mencakup segala sesuatu yang berhubungan dengan proses pembelajaran dengan tujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan potensi yang dimiliki. Sedangkan kewarganegaraan ialah segala sesuatu yang berkaitan erat dengan politik, hukum, dan warga negara. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan kewarganegaraan secara yuridis. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi, memberikan pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua, dan diharapkan peserta didik menjadi lebih baik sesuai ketentuan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di sini saya akan memberikan contoh sikap sila-sila yang tertanam dalam Pancasila. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya yaitu beribadah dan berdoa. Tak hanya itu saja, contoh lain adalah menghormati antar pemeluk agama lain. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Saling membantu satu sama lain dan tidak memilih dalam pergaulan adalah contoh penerapan sila kedua. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Mencintai dan memakai produk asli dalam negeri merupakan contoh pengamalan sila ketiga. Contohnya, kamu membeli tas buatan asli Indonesia yang ada gambar Borobudur, candi-candi yang lain, dan bermotif batik. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan yang adil dalam perwakilan. Bermusyawarah dan berdiskusi merupakan contoh pengamalan sila keempat.
Ini bisa dilakukan ketika kamu berada di sekolah dan berdiskusi dengan teman untuk menyelesaikan suatu masalah. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melaksanakan piket kelas dan bekerja sama merupakan pengamalan sila kelima. Jadi, kalau kamu dapat jatah piket kelas, ya harus dijalankan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian pendidikan kewarganegaraan secara yuridis. Secara yuridis, pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Rasa bangga menjadi anak Indonesia atau jiwa patriotisme yang mencintai tanah air dan tidak segan membela kebenaran merupakan sikap yang harus dipunyai oleh seluruh anak bangsa. Rasa bangga menjadi anak Indonesia harus ditanamkan sejak dini. Berikut contoh perilaku yang mencerminkan rasa bangga menjadi anak Indonesia. Yang pertama, mengenang para jasa pahlawan dan menerapkan sikap pahlawan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu bangga memakai produk buatan Indonesia. Yang ketiga, mempelajari tarian-tarian atau budaya-budaya Indonesia. Yang terakhir, berani menegakkan kebenaran seperti sikap para pahlawan yang rela berkorban untuk bangsa Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan. Secara terminologis, pengertian pendidikan kewarganegaraan ialah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber positif lainnya. Pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua. Semua itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap, dan bertindak secara demokratis untuk mempersiapkan hidup demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pendidikan kewarganegaraan atau PKN diarahkan untuk menanamkan rasa nasionalisme dan nilai-nilai moral bangsa bagi pelajar sejak dini. Pendidikan ini menjadi patokan dalam menjalankan kewajiban dan memperoleh hak sebagai warga negara demi kejayaan dan kemuliaan bangsa. Secara umum, pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk membentuk kecakapan partisipatif yang bermutu dan bertanggung jawab, menjadikan warga yang baik dan demokratis, menghasilkan mahasiswa yang berpikir komprehensif, analitis, dan kritis. Adapun yang berpendapat bahwa pengertian pendidikan kewarganegaraan ialah pendidikan politik yang bertujuan demi membantu peserta didik agar menjadi seseorang warga negara yang memiliki pengetahuan politik secara dewasa, serta mampu berpartisipasi dalam membangun sistem politik yang demokratis. Panjaitan, pengertian pendidikan kewarganegaraan ialah sebuah pendidikan demokrasi yang memiliki sebuah tujuan dalam mendidik generasi penerus supaya jadi warga negara yang memiliki jiwa yang demokratis serta partisipatif melalui pendidikan yang berbasis diagonal. Menurut Permendikbud Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 mengenai standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah, pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang berfokus untuk membentuk warga negara supaya lebih memahami serta dapat melaksanakan segala hak dan kewajiban sebagai seorang warga negara. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang alasan mengapa pendidikan kewarganegaraan sangat diperlukan. Negara perlu menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan karena di setiap generasi adalah orang baru yang harus mendapatkan pengetahuan dan nilai atau sikap dan keterampilan agar mampu mengembangkan dirinya sebagai warga negara yang memiliki sifat atau karakteristik yang baik dan cerdas, atau bisa disebut juga smart and good citizen untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan demokrasi konstitusional. Dengan pendidikan kewarganegaraan ini, para generasi muda diharapkan dapat membantu memberikan kontribusi sepenuhnya dalam hal demokrasi dan juga hak asasi manusia. Karena dengan bekal seperti ini, mereka akan dapat menyelesaikan berbagai konflik dan masalah yang terjadi di negara Indonesia dengan cara yang damai dan cerdas. Tujuan dari pendidikan kewarganegaraan ini sendiri adalah menciptakan warga negara yang memiliki wawasan kenegaraan, menanamkan rasa cinta pada tanah air, dan kebanggaan menjadi warga negara Indonesia dalam diri warga negara Indonesia sampai penerus bangsa dan cucu-cucu kita, sehingga
pendidikan kewarganegaraan ini harus disupport dengan pengetahuan ilmu dan teknologi, atau juga bisa disebut dengan iptek, sehingga kelak akan terciptanya masa depan generasi yang dapat memberikan sumbangsi dalam pembangunan bangsa dan negara. Di sini saya akan menjelaskan dan juga melanjutkan presentasi yang sudah dijelaskan oleh anggota kelompok saya sebelumnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang historis pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, secara historis, pendidikan di Indonesia awalnya diselenggarakan oleh organisasi pergerakan yang bertujuan untuk membangun rasa kebangsaan dan cita-cita Indonesia merdeka. Nah, maksudnya seperti yang kita ketahui sebelumnya, pada zaman dulu Indonesia pernah dijajah oleh negara lain dalam kurun waktu yang cukup lama. Nah, dari situ para pemimpin atau para pengajar di Indonesia berharap supaya setiap generasi memiliki perasaan sama untuk mewujudkan cita-cita Indonesia, yaitu memiliki kemerdekaan. Selanjutnya, secara sosiologis, pendidikan di Indonesia dilakukan pada tataran sosial kultural oleh para pemimpin di masyarakat yang mengajak masyarakat untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Nah, cinta tanah air itu apa sih? Cinta tanah air itu merupakan rasa kebanggaan, rasa memiliki, rasa menghargai, rasa menghormati, dan loyalitas masyarakat kepada negara Indonesia itu sendiri. Nah, di sini diharapkan setiap generasi memiliki rasa itu, yaitu rasa cinta tanah air. Nah, selanjutnya, secara politis, pendidikan kewarganegaraan di Indonesia lahir karena tuntunan konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 dan sejumlah kebijakan pemerintah yang berkuasa sesuai dengan masanya. Nah, pendidikan kewarganegaraan Indonesia beberapa kali mengalami perubahan. Nah, di situ pemerintahnya juga berbeda. Nah, jadi tujuannya juga berbeda, namun tetap dengan tujuan yaitu mewujudkan cita-cita negara Indonesia. Nah, untuk lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya berikutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan. Suatu kenyataan bahwa pendidikan kewarganegaraan telah mengalami beberapa kali perubahan, baik tujuan, orientasi, substansi materi, metode pembelajaran, bahkan sistem evaluasi. Semua perubahan tersebut dapat teridentifikasi dari dokumen kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan hingga saat ini. Ontologi PKN adalah sikap dan perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Status warga negara dapat meliputi pendudukan yang berkedudukan sebagai pejabat negara sampai dengan rakyat biasa. Dinamika dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan serta tantangan kehidupan yang telah mempengaruhi PKN Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yakni periode 1 1945 sampai 1949. Periode 2, 1949 sampai 1950. Periode 3, 1950 sampai 1959. Periode 4, 1959 sampai 1966. Periode 5, 1966 sampai 1959. Dan periode 6, 1998 sampai dengan sekarang. Secara implisit, setiap konstitusi masyarakat kriteria warga negara yang baik karena setiap konstitusi memiliki ketentuan tentang warga negara. Artinya, konstitusi yang berbeda akan menekan profil warga negara yang berbeda. Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya didasarkan pada konstitusi negara yang bersangkutan, tetapi juga tergantung pada tuntutan perkembangan zaman dan masa depan. Misalnya, kecenderungan masa depan berbangsa meliputi isu tentang HAM, pelaksanaan demokrasi, dan lingkungan hidup. Pendidikan kewarganegaraan yang berlaku di suatu negara perlu memperhatikan kondisi masyarakat. Walaupun tuntutan dan kebutuhan masyarakat telah diakomodasi melalui peraturan perundangan, namun perkembangan masyarakat akan bergerak berubah lebih cepat.
Era globalisasi yang ditandai oleh perkembangan yang begitu cepat dalam bidang teknologi informasi mengakibatkan perubahan dalam semua tantangan kehidupan masyarakat, termasuk perilaku warga negara, utamanya peserta didik. Kecenderungan perilaku warga negara ada dua, yakni perilaku positif dan negatif. PKN perlu mendorong warga negara agar mampu memanfaatkan pengaruh positif perkembangan iptek untuk membangun negara bangsa. Sebaliknya, PKN perlu melakukan intervensi terhadap perilaku negatif warga negara. Pada tahun 2030, ekonomi Indonesia akan berada pada urutan 7 besar dunia. Demikian pula untuk masa depan pendidikan kewarganegaraan sangat ditentukan oleh ekstensi konstitusi negara dan bangsa Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan akan sangat dipengaruhi oleh konstitusi yang berlaku dan perkembangan tuntutan kemajuan bangsa. Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah menciptakan warga negara yang memiliki wawasan kenegaraan, menanamkan rasa cinta tanah air dan kebanggaan sebagai warga negara Indonesia dalam para generasi muda penerus bangsa. Pendidikan ini tentunya harus dipadukan dengan penguasaan ilmu dan teknologi sehingga terciptalah generasi masa depan yang kelak bisa memberikan sumbang asih dalam pembangunan bangsa. Dengan pendidikan kewarganegaraan, para generasi muda diharapkan memiliki kesadaran penuh akan demokrasi dan HAM. Dengan bekal keadaan ini, mereka akan memberikan kontribusi yang berarti dalam mengatasi berbagai masalah yang dihadapi bangsa seperti konflik dan kekerasan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia dengan cara yang damai dan cerdas. Mencetak generasi muda yang bertanggung jawab atas keselamatan dan kejayaan tanah air adalah tujuan berikutnya. Rasa tanggung jawab ini akan tercermin dalam partisipasi aktif generasi muda dalam pembangunan. Generasi muda yang bertanggung jawab akan menyaring pengaruh-pengaruh dari luar, mengambil sisi positifnya, dan menolak hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai leluhur dan moral bangsa. Akhirnya, pendidikan kewarganegaraan diharapkan mampu menumbuhkan sikap setia terhadap tanah air dan berada dengan tulus ikhlas untuk menyumbang setiap potensinya demi kemajuan tanah air walaupun mendapat iming-iming popularitas atau harta dari pihak-pihak lain. Salah satu cara untuk meningkatkan nasionalisme adalah dengan memberikan dengan sungguh pendidikan kewarganegaraan. Yang terpenting di dalam pendidikan kewarganegaraan bukan lagi teori, melainkan lebih ke penanaman rasa nasionalisme yang dapat direalisasikan di kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan dari awal. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.